Bagaimana kita lihat sekarang terjadi fenomena ya, di tengah masyarakat orang berhenti, sepeda motor berhenti masuk yang ada kirain warung, wah kirain itu warung, atau kakinya ada. Kenapa nggak buat warung? Nggak buat saya hanya berhenti normal. Tapi kalau iman kuat yang dia kepada Allah, maka warna coraknya tergantung kita mewarnai apa dalam iman ini. Maka Syekh Ibnu Athaillah mengatakan rubbama aqtaka famanaka wa rubbama manaka fa'taka. Bisa jadi seseorang memperoleh kesenangan hidup namun tidak memperoleh profit bimbingan hidayah, dan bisa jadi seseorang tercegah dari memperoleh kesenangan hidup namun terbimbing dalam bimbingan taufik hidayah Allah. Berapa banyak orang diberikan kemudahan hidup, fasilitas, harta, rumah, jabatan, kedudukan, investasi emas, dolar, emas datangan, masya Allah, mudah menggapai kehidupan di dunia, tapi tidak tergerak untuk ibadah. Sholatnya malas, puasanya tidak dilaksanakan, perintahnya tidak dilakukan, larangannya dikerjakan, tidak tergerak hatinya, matanya tidak melihat, telinganya tidak mendengar. Kenapa? Karena hanya diberikan kenikmatan hidup, kesenangan hidup, tapi tidak diberikan oleh Allah kebahagiaan dalam tuntunan hidayah Allah. Maka kata Nabi, "Iza aradallahu bi khairan fataha qalbihi." Apabila Allah menghendaki baik kepada seseorang hambanya, fataha qalbihi, maka membukakan hatinya. Yang sulit jadi mudah, yang gelap menjadi terang, yang buram menjadi jelas nampak, yang mati menjadi hidup, yang tidak merasa menjadi merasa, yang tidak tersentuh menjadi tersentuh, yang tidak mendengar menjadi mendengar. Kenapa? Sudah dibukakan kunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah langkahnya, mau ke masjid, mau ke musola, pengen baca Quran, pengen zikir, pengen mendekat kepada Allah. Nikmat ya Allah. Alhamdulillah, Ramadan Karim, Ramadan yang mulia ini saya telah didekatkan untuk membaca Quran. Saya telah dimudahkan untuk rukuk dan sujud. Saya telah dimudahkan bangun malam qiyamul lail ya Allah. Rasanya nikmat. Apalagi 21 Ramadan sudah mulai kita mengikat pinggang kita, menjauhkan dari tempat tidur, mempersiapkan energi kita untuk mendekat kepada Ilahi Rabbi. Ilahi la yatibul laila illa bi munajatika ya Allah. Tidak ada keindahan malam kecuali bermunajat kepada Allah. Malam-malam di penghujung daripada akhir Ramadan ini adalah kita isi dengan baca Quran, kita zikir, dekatkan lagi kepada Allah, dekatkan lagi kita kepada Allah, supaya apa? Menggapai ampunan Allah, menggapai rahmatnya Allah, bulan yang lebih baik dari 1080 tahun. Masya Allah, nikmat sekali. Bahkan ada amalan ini nilainya kalau kita laksanakan bisa nilainya 12 kali. Kalau kata Abang Guru, nilainya satu kali kita melaksanakan sama dengan nilainya 12 kali. Pada sholat maghrib kita sholat sunnahnya 6 rakaat, itu nilainya sama dengan kita 12 kali. Kalau 360 hari kali 12 tahun ya, berarti banyak ya, 4.320 kalau tidak salah nilainya ya. Yo, banyak banget. Sholatnya bagaimana? Setelah ba'diyah 2 rakaat, hajat 2 rakaat, sholat sunat taubat 2 rakaat. Ada yang mengatakan lagi sholat sunat awwabin 6 rakaat. Itu nilai ganjarannya 12 tahun. Kalau sehari kita laksanakan ba'da sholat maghrib, antara maghrib dan isya, nilainya 12 tahun kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau sehari. Bagaimana kalau 1 tahun kita istiqomah mendekat kepada Allah, melaksanakan antara maghrib sampai dengan isya ya? Maka banyak banget yang dapat kita laksanakan, ringkas, ringan, tapi bernilai pokok, berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka warnai hidup kita ini dengan baik, terapi kita dengan baik. Karena apa? Tuntunannya sudah ada dalam Al-Quran surah Al-Insan. Inna hadainahu sabila
imma syakiran wa imma kafur. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan jalan petunjuk. Dalam tafsir jalan lain makna petunjuknya adalah dengan diutusnya para rasul, menunjukkan jalan kebenaran dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham, dari menyembah berhala sehingga menyembah kepada Allah. Berkat siapa? Berkat para rasul. Maka kita mesti berterima kasih kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dengan adanya Rasulullah SAW kita jadi tahu sholat, kita mengerti puasa, kita bisa membaca Quran, kita bisa tahu hormat sama orang tua, kita bisa sujud rukuk kepada Allah. Ini berkat siapa? Berkat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita mesti berterima kasih. Dengan demikian maka kita menjadi sosok yang tinggi. Tapi apakah dengan petunjuk para rasul ini kita mau menggapainya enggak? Kita mau mengambilnya enggak? Imma syakiran wa imma kafur. Kalau kita mengambil jalan petunjuk para rasul, berarti kita memilih jalan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mengambil jalan yang telah ditunjukkan oleh para rasul, wa imma kafur, berarti kita telah memilih jalan kekufuran. Makanya kita hidup ini kan cuma dua pilihan. Senang apa susah, bahagia apa menderita, enak apa enggak enak, kaya apa miskin, taat apa maksiat, surga apa neraka. Kan tinggal pilih itu aja, mau kemana kita. Kalau kita mau pilih jalan taat, jalan bahagia, jalan senang, jalan surga, jalannya sudah ada. Tapi kalau kita tidak mau ditunjukkan jalan yang sudah ditunjukkan, berarti kita memilih jalan yang telah dimukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, mumpung ruh belum berpisah dengan jasad, maka pergunakan kesempatan hidup kita sebaik-baiknya. Maka Allah tegaskan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilayhi turja'un. Kaifa takfurun? Bagaimana kalian bisa kufur, bisa ingkar kepada Allah? Padahal kalian asalnya mati, kemudian dihidupkan, dimatikan lagi, ya, dihidupkan kembali dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya kita nggak ada, ya. Lalu dihidupkan oleh Allah pada usia kandungan seorang ibu, usia 4 bulan atau 120 hari, ditiupkan rohnya, dikadbir rizkihi, dicatatkan rizkinya, amalnya, bahagia atau sengsara, hidup matinya, sudah semua tercatat. Tapi kemudian kita sebagai hidup, dalam kehidupan kita melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya kan kita tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan lelah kita lillah, jadikan bekerja kita lillah, jadikan semua perniagaan kita lillah. Hasil yang kita dapat, capeknya kita, beratnya kita, semua karena Allah. Kenapa? Kalau kita tunjukkan kepada Allah, maka itu mudah-mudahan ada bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ahbib ma'sita fa innaka mufarriq. Dan cintailah kepada orang yang kau cintai, maka sesungguhnya kau akan berpisah. Ya. Cintai siapa saja, kita cinta sama istri kita cinta sama suami, kita cinta sama orang tua mertua, kita cinta kepada anak kita cinta kepada teman saudara-saudara kita. Tapi yang pasti mufarriq, kau akan berpisah. Kalau enggak kita meninggalkan terlebih dahulu sama istri kita, mungkin istri kita yang lebih dahulu meninggalkan kita. Kalau enggak kita yang meninggalkan lebih dahulu kepada orang tua kita, bisa jadi orang tua kita yang meninggalkan lebih dahulu terhadap kita. Kalau enggak anak kita yang mati duluan, kita yang lebih dahulu meninggalkan anak-anak kita. Seberapapun cinta kita, seberapapun kasih sayang kita, seberapapun buah hati kita, bahwa auladuna simaru qulubina, anak-anak kita adalah buah hati kita, pasti mereka akan berpisah meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Kan nggak ada, ya. Kita akan hidup semati sayang. Di mana ada engkau, di mana ada dirimu, pasti akan ada aku. Aku begitu mencintaimu, wahai kekasihku istriku. Jangan engkau pernah melupakan aku sayang. Kita hidup semati, ya. Tapi ketika nanti salah satu ada yang mati,
istri mati duluan, mau gak kita ikut mati? Ya lu mati dah, kali umur ini gua kawin lagi. Iya. Maka ini kehidupan, seberapapun yang kita cintai pasti akan sirna. Karena apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang berada di muka bumi ini binasa kecuali wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Maka di mata kamu mana yang mau kamu dustakan? Hancur binasa, mobil, rumah, tanah, semuanya. Bahkan kita ini akan melalui perampasan, dirampas Pak. Bapak punya mobil, bapak punya motor, bapak punya investasi, deposito, batu cincin, permata, duit, semuanya kalau kita meninggal dunia bakal dirampas. Yang tahimu warasamu ahluhu, akan merampas ahli waris hartamu. Ya malu. Dan tahimu warasatu malu, merampas ahli waris hartamu. Dirampas, motor kita diambil, gak ada bapak. Motor yang bagus nih saya ambil, gak ada papa, bajunya, duitnya diambil. Kalau dipergunakan di jalan Allah, senang kita melihat, ya Allah, anakku, motor aku yang boleh kredit puluhan tahun ternyata dipergunakan buat datang ke musola Al-Ikhwan ITC Fatmawati. Senang melihatnya. Rumah yang kita diamin dari jerih payah, banting tulang, perasan keringat, cucuran air mata, kaki buat kepala, kepala buat kaki, kita korbankan segala-galanya. Bertahun-tahun kita mengumpulkan duit, bertahun-tahun kita bekerja untuk membangun singgah sana istana baiti jannati, rumahku surgaku. Ketika kita meninggal dunia, rumah kita diambil oleh anak kita. Tapi kalau dipergunakan rumah kita untuk ibadah, dibuat sholat, dibuat zikir, senang kita melihatnya. Tapi kalau ternyata rumah yang kita diambil, rumah yang hasil jerih payah kita dipakai untuk kemaksiatan, joget-joget, disco, minum-minuman, mabok-mabokan, yo makin stres kita, yo nangis kita, bahwa kita menanam keburukan. Tapi kalau dipakai untuk ibadah, alhamdulillah senang kita melihatnya bahwa kita telah menanam kebaikan kepada anak-anak kita. Maka oleh karena itulah, cintailah kepada orang yang engkau cintai, maka kita akan meninggalkannya atau kita akan meninggalkan. Al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan orang yang dicintainya. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah, wa'mal ma'sita fa'innaka majziyun bihi. Dan beramal sesukamu yang pasti engkau akan dibalas. Apapun yang kita lakukan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Kalau kau tanam kebaikan, kau akan dapat hasil kebaikan. Kalau kau suka senyum, kau akan dapat senyum. Kalau kau suka menolong, kau akan ditolong. Kalau kau suka memberi, kau akan diberi. Kalau kau suka membantu, kau akan dibantu. Apa yang menjadi perilakumu di dunia ini akan kau petik hasilnya. Jangan mau metik kalau kagak nanam. Pengen metik poluren punya kamu ini. Bukan, emang kamu nanam enggak punya orang yang ya kan? Nanam kita, yang kita tanam kebaikan, maka kita akan petik kebaikan. Wa in asasum falaha. Dan jika kamu tanam keburukan, maka hasilnya yang kamu dapat juga keburukan. Maka kenapa selalu ada kenangan itu dulu ayah kamu teman-teman aku, ya. Dulu ayahmu teman ayahku. Dia baik sekali, masa lalunya dikenang. Dia begitu perhatian, dia begitu dermawan, dia orang baik. Maka ketika jasa sudah hancur, maka nama baik tetap dikenang. Kenapa? Karena kita meninggalkan kebaikan. Tapi dia mau orang nggak benar tuh, Allah segala macam diceritakan. Padahal Nabi udah melarang, la tazkuru hatta ila bil khair. Jangan kalian menceritakan keburukan tentang salah seorang dari baik-baik kalian. Jangan kita ceritakan. Uskur mahasin mautakum, sebutlah kebaikan orang yang meninggal dunia. Maka oleh karena itulah yang kita lakukan dalam hidup ini yang mesti baik. Ketika kita melakukan kebaikan, mudah-mudahan hasilnya juga dapat baik. Hal jazaa'ul ihsan illa bil ihsan. Tidak ada satu kebaikan kecuali juga akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti tanam, apalagi di bulan Ramadan, bulan maaf, bulan ampunan, bulan dilipat gandakan amal. Ya.
bulan untuk mendekat kita kepada Allah, bulan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam ansarafal mu'min qiyamuhu bilail. Dan ketahui sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah sholat malamnya. Jadi ketika dia menegakkan sholat malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagaimana sholat malam kita sholat tahajud, hajat, taubat, sholat sunat tasbih, dekatkan diri kita kepada Allah, baca Quran, mudah-mudahan menjadi seorang mukmin yang mulia. Wa izzatu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaannya, kemandiriannya itu dari tidak meminta pertolongan kepada manusia, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tapi hanya bergantung kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqan wa anta musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, kepadamu lah memuji, kepadamu lah mengadu, kepadamu lah memohon pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata Nabi, abghadul ibadi ilallahi man kana saubahu khairan min amali. Orang yang paling dibenci, hamba yang paling dibenci kepada Allah adalah man kana saubahu khairan min amali, apabila pakaiannya lebih baik dari amalnya. Ada pakaiannya bagus, antakuna siapuhu siapal anbiya, pakaiannya pakaian para nabi. Kamu beliau mentereng pakaiannya, pakaian para nabi yang dipakai. Wa amalahu amalan jabarin, tetapi amalnya adalah amalan angkara murka, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, bentuk kalian, jasad kalian tidak dilihat, pakaian kalian juga tidak dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang dilihat adalah hati-hati kita. Allah akan memandang hati qulub. Kolbun seorang mukmin. Makanya kolbun seorang mukmin itu adalah hati yang bersih, bagaikan terang, bagaikan lampu. Fadzalika kolbul mukmin. Maka itulah yang disebut dengan hatinya orang beriman. Maka oleh karena itulah, mari kita beramal yang terbaik. Pelaksanaan ibadah kita di bulan suci Ramadan, gapai magfirahnya, gapai ampunannya. Jadikan perilaku hidup kita menjadi meningkat di bulan suci Ramadan, dan keluar dari Ramadan menjadi fitrah, menjadi bersih, menjadi suci kembali seperti baru terlahir, untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ridho dan barokahnya. Al-Fatihah. Ya Nabi wa ya Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah.